Kapan terakhir berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal apa yang didiskusikan? Berjumpa dengan beliau awal Mei ya, sebelum beliau pidato lah di DPR 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Apa konsen beliau? Maaf ngomong ya, istilahnya itu memang udah betul-betul perampokan. Batu bara, nikel, emas, uranium, thorium. Perampokan terparah di era siapa? Terhadap sumber daya alam kita. Ya di masa 10 tahun Pak Jokowi. Penguasa di era Pak Jokowi memfasilitasi perampokan sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok. Faktanya memang iya begitu. Berapa potensi kerugian yang dialami oleh rakyat terhadap praktek perampokan sumber daya alam di era Pak Jokowi? Ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun rupiah. Pengusaha-pengusahanya itu juga jangan pada banyak bandel. Udahlah, cukup. Mereka nggak disita aja udah untung, nggak dihukum mati udah untung. Mereka ini kan punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kan mereka bisa melakukan apa saja Pak Fuad kan? Iya. Kalau mereka terusik atau terganggu. Sudah dihitung oleh Pak Prabowo. Udah, begini. Sebetulnya tidak ada kekuatan kalau pemerintahnya bersih, pemerintahnya serius, teguh, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pemerintah. Meskipun beresiko secara politik bagi Pak Prabowo. Kalau ini dijalankan benar, rakyat akan berdiri di belakang Pak Prabowo. Ya, ada pernah terlontar nggak dari mulut Pak Prabowo? Wah berat ini nyuci piringnya. Setengah mati. Cuci piringnya itu banyak bener. Maaf ngomong, jangan-jangan 5 tahun itu nggak selesai itu cuci piringnya itu. Pak Prabowo tahu bahwa rakyat di bawah sulit? Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber, seorang tokoh nasional yang menjadi salah satu teman diskusi dari Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan kebijakan ekonomi nasional. Beliau adalah seorang ekonom dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan ketika Indonesia mengalami turbulensi politik dan ekonomi pada tahun 1998. Langsung saja saya sapa narasumber kami, sudah hadir bersama kami Bapak Fuad Bawazir. Pak Fuad, matur suwun sudah hadir. Sama-sama. Pak Fuad, kapan terakhir berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal apa yang didiskusikan? Mungkin saya berjumpa dengan beliau awal Mei ya, sebelum beliau pidato lah di DPR 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional. Ya, mendengarkan apa yang dikonsenkan oleh beliau gitu loh. Iya. Apa konsen beliau dalam bidang ekonomi, Pak Fuad? Konsen beliau itu terutama pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu kan memang sudah keterlaluan lah pasal 33 itu untuk diterapkan, maksudnya beliau itu bagaimana ini kan panggilan atau tuntutan dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak ada orang yang bisa membantah dan harus mengikuti karena ini Undang-Undang Dasar. Konstitusi. Jadi di pasal 35 itu intinya kan semua kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Nah, selama ini kekayaan alam yang dikuasai negara kan baru migas. Coba, migas ada masalah nggak? Kan nggak begitu ada masalah ya, kecuali kekurangan produksi itu soal lain ya. Tapi kan devisanya ekspor tidak ada masalah dari migas. Semuanya penjualannya melalui Pertamina, pemerintah kan, Pertamina melalui pemerintah, nggak ada migas. Kontrolnya semuanya itu terjaga dan pengusahanya survive semuanya, baik pengusaha nasional maupun pengusaha yang asing. Dari minyak itu nggak ada masalah pokoknya. Dari devisanya oke, dari pajaknya yang kurang lebihnya oke, ya kan? Semuanya dalam kontrol pemerintah. Dan mereka semuanya saling menguntungkan, kedua belah pihak. Nah, tapi di luar itu, ini sudah maaf ngomong ya, istilahnya itu memang udah betul-betul perampokan. Di luar yang migas itu, kayak batu bara, ya nikel,
ya emas, macam-macam lah yang semua dibawa, ada thorium segala macam kan, uranium, thorium, apalah segala macam, tanah jarang sekarang dan kan makin banyak betul produk-produk yang baru. Tapi semuanya ada di bumi Republik Indonesia, milik negara alias milik rakyat. Nah, selama ini tidak terkendali ya, terutama sejak masa reformasi, lepas kan gini, waktu dulu ini zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto ini 30 tahun pertumbuhannya kira-kira merata itu 7%-an. Jadi waktu masa reformasi ya, terutama 10 tahun yang terakhir ya, Pak Jokowi itu ini pertumbuhan harus ditingkatkan. Pak Jokowi bilang skyrocketing waktu itu kan, ekonomi kita gitu. Digenjot tambang. Itu sudah melanggar ya, digenjot tambang supaya nanti kita bisa pertumbuhan ekonominya tinggi, berarti di atas 7% kan. Terus penerimaan pajaknya juga bisa tinggi, jadi nggak usah pakai utang-utang pun bisa lah rasanya gitu. Nah itu benar dilaksanakan tambang, tapi pelaksanaannya terus terang aja ngawur karena ya buktinya itu ilegal mining, tambang-tambang ilegal itu sampai ribuan. Di mana-mana emas apapun kalau yang ilegal itu banyak benar. Batu bara. Batu bara. Kalau udah ilegal itu pun ada sampai hutan lindung dijarah, apa dijarah, semua orang asing yang ambil orang dalam negeri. Walhasil udah rusak benar gitu loh. Dan itu hasilnya pun devisanya nggak masuk ke Republik. Jadi luar biasa. Makanya karena pencurian, bukan pencurian sih, ya, perampokan itu udah begitu besar, sehingga tidak masuk ke Republik Indonesia itu. Devisanya entah kemana, ya kan? Ininya pajaknya yang nggak jelas ya, pajaknya modusnya tentu banyak, saya tidak usah nguraikan yang under invoicing, ada transfer pricing segala macam, lah itu teknis sekali. Tapi udah pencuriannya luar biasa dan menyebabkan jurang kaya dan miskin itu makin melebar. Dan itu kekayaan Republik yang istilahnya dikasih oleh Tuhan untuk kita rakyat Indonesia udah dipegang gelindiran orang. Dan mereka sudah kaya raya begitu, ya semakin kaya semakin bisa mendikte pemerintah gitu kan. Nah terus penerimaannya mana? Ya buktinya penerimaan pajaknya yang tadinya 2 digit, zamannya Orde Baru itu malah jadi 1 digit. Ya kan? Pertumbuhannya malah 5%, malah turun. Kerusakan alamnya luar biasa. Ya kan? Makanya saya bilang nggak ada kata yang lebih sopan daripada memang ini perampokan. Pak Fuad, perampokan terparah di era siapa terhadap sumber daya alam kita? Ya di masa 10 tahun Pak Jokowi. Di era Pak Jokowi? Ya itu memang paling banyak itu. Ya mungkin beliau tidak pengalaman, nganggap ini otomatis itu begitu meledak segala macam, kubangan-kubangan jadi banyak gitu kan, pencurian jadi banyak, tapi ternyata beliau tidak menyadari bahwa pertumbuhan dan penerimaan pajaknya itu malah turun gitu kan. Artinya kan itu ada pencurian yang luar biasa besar kan. Nah, pembenahannya oleh Pak Prabowo itu memang setengah mati itu. Karena sudah luar biasa. Pak Fuad, apakah artinya penguasa di era Pak Jokowi memfasilitasi perampokan sumber daya alam untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok? Iya, saya katakan memfasilitasi dengan sadar atau tidak sadar, tetapi ternyata faktanya memang iya begitu. Ya, memang mungkin tidak sengaja, tidak ngerti, tidak apa, tapi pengalaman saya itu menunjukkan bahwa ini terjadi yang luar biasa. Perampokannya itu luar biasa besar-besaran gitu. Termasuk di sektor perkebunan sawit? Iya, sawit segala macam. Nah, sawit itu luar biasa itu. Itu pajaknya menurut saya itu dalam setelah reformasi apalagi itu udah ribuan triliun rupiah tidak masuk ke kas negara. Saya yakin itu sampai ribuan triliun tidak masuk. Ya kan? Jadi kalau itu masuk kan negara ini udah makmur, udah jaya sebetulnya gitu kan. Nggak kayak begini, struggle kayak begini kan. Itu. Makanya contohnya itu aja migas yang sudah diatur,
Nggak ada problem. Devisa dan migas. Kalau ada orang sumur-sumur rakyat saja yang digali oleh ini ya, digali, dijual ke Pertamina. Devisanya ya kalaupun jadi devisa masuk Pertamina. Pajaknya juga jelas, apanya jelas. Nah kalau itu semuanya tambang-tambang itu seperti itu, Indonesia makmur. Tapi karena tidak semua diatur, makanya sekarang mulai diatur. Nah, wah sekarang kan mau diatur supaya penjualannya ya tentunya kan bertahap melalui pemerintah, ya kan? Wah, biasa keluar-keluar. Ini rupiah jatuh, indeks saham jatuh, ini itu jatuh, ya macam-macam gitu kan. Bukti itu Pertamina atau dengan migas yang sudah diatur kan nggak ada masalah. Nggak ada orang asing yang mengeluh, perusahaan-perusahaan asing, nggak ada perusahaan minyak dalam negeri juga yang mengeluh. Karena sudah diatur semuanya, sudah teratur kan enak sebetulnya. Dan pengusahanya juga oke, masih sukses kok sebetulnya gitu kan. Tapi karena dibiarin orang namanya pengusaha yang serakah, itu tambah, udah nyolong ini, wah itu yang tangganya nyolong itu, tambah lagi, nggak usah dilaporin. Ini yang dilaporin dikit aja, dilaporin sedikit pun kecil harganya. Segala macam. Ya pemerintah makin, istilahnya makin garing gitu loh, makin susut kan pemerintahnya itu kalau kayak begitu. Nggak mungkin bisa. Dan rakyat bisa marah kalau kayak begitu terus-menerus. Pak Fuad, perampokan sumber daya alam itu dilakukan oleh mereka, baik yang legal maupun yang ilegal. Menurut saya begitu. Yang ilegal dan ilegal semuanya main. Itu lihat aja itu keluhannya Kementerian Keuangan. Akhirnya ya nggak tahu, ada yang bilang di bea cukai, di pajak, ya mau bedain juga susah. Akhirnya mereka juga to some extent ada beberapa oknumnya segala macam ya. Udahlah ngikut aja lah, kita nggak bisa apa-apa juga, nggak kuat. Apalagi orangnya ya kuat, yang orang sipil, bekas pejabat, yang jenderal, yang polisi, tentara, misalnya kan begitu, yang pensiunan pada kayak begitu semuanya gitu kan. Jadi udah dipakai, mereka dipakai seperti orang-orang itu dipakai. Coba aja kalau perusahaan-perusahaan itu dipakainya jenderal ini, jenderal ini, jenderal ini. Pak Fuad, gitu apakah kan. di era Jokowi ada pembiaran praktek perampokan sumber daya alam ini? Ya menurut saya bukannya pembiaran, memang memulai yang paling gencar itu dimulainya dari situ. Di era Pak Jokowi? Di era Pak Jokowi, besar sekali itu. Makanya sekarang itu sekali lagi saya bilang pembenahannya pada Pak Prabowo ya, bukan sih saya kasihan kepada seorang presiden, tapi memang benar-benar berat gitu loh. Harus dibenahi betul. Tapi kalau tidak sekarang ya mau kapan lagi? Harus serius. Tekankan benar ini. Malah kalau menurut saya, maaf ya, ini menurut saya ya. Menurut saya sih disita aja dulu lah. Kalau udah kelewatan, mungkin udah kaya raya juga. Ya kan? Disita aja semuanya, itu milik negara kok. Daripada ekonominya kita kalau jalan begini terus inkonstitusional, kan bahaya tuh kalau ekonomi inkonstitusional kan. Sikat aja semuanya. Tidak usah takut yang go public tetap go public, ya kan? Ya nggak usah lah, itu masalah-masalah kayak gitu tuh teknis bisa diselesaikan. Sudah, kalau mereka mau teratur ya bolehlah. Minyak dikasih berapa persen mereka? Mereka dikasih 35% kan? Loh, 35% banyak Pak? Iya banyak, karena minyak itu setengah mati untuk mendapatkan, bisa habis ratusan juta dolar, tidak mendapatkan hasil, hilang. Ya kan? Karena itu kasih 35%. Pokoknya susah lah minyak itu kan. Kalau ini, yang tambang-tambang yang lain, ya cuma ngambilin dari tanah aja, nyerokin aja. Ya kan? Banyak. Ya kalau nyerokin aja ya nggak usah 35 lah, ya 20% gue cukup menurut saya mereka. Tapi mereka kalaupun dapat 20%, mereka itu tenang gitu loh. Nggak di upak-upak ini, oh itu apa, ada banjir, ada hutan lindung, kan nggak mungkin. Kalau di pemerintah nanti teratur, mereka juga hidupnya dengan tenang, mereka juga nggak usah was-was pada rakyat. Sekarang kan hidupnya itu katanya itu orang-orangnya pada hidupnya di Singapura, di luar negeri. Mesinnya aja yang jalan di sini gitu loh kan. Karena takut sebenarnya sama rakyat juga kan. Nggak boleh begitu. Pak Fuad, berapa potensi kerugian rakyat ini? Karena kita bicara sumber daya alam kan milik rakyat ya. Berapa potensi kerugian yang dialami oleh rakyat terhadap praktek perampokan sumber daya alam di era Pak Jokowi? Saya tidak bisa mengatakan dengan, tapi karena saya tidak menjadi pejabat. Kalau pejabat perang aja, kalau itu tanya Pak Budaya dijawab itu. Tapi saya yakin itu ribuan triliun rupiah. Ribuan triliun rupiah? Ribuan triliun rupiah. Gitu. Yang pasti itu seperti itu. Jadi betapa APBN kita kan cuma 3.500 triliun rupiah kan. Ini
bisa APBN-nya itu lebih dari APBN. Dan jumlah itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan kelompok. Iya, makanya itu kan ada datanya itu kan. 1% penduduk memiliki kekayaan 50% kekayaan republik. Nggak masuk akal itu kan. Apa darahnya mendidih itu rakyat yang ngedengarnya kayak gitu kan. Dan orang yang mau ganggu itu kan mesti takut harusnya kan. Oke. Jadi kalau dibenahin yang benar, mereka mau baik-baik kepada Pak Presiden, inilah saya benahin. Makanya salut saya sama Pak Prabowo itu dia serius membenahi soal ini. Berarti Pak Prabowo berat juga nih nyuci piring Pak Jokowi. Setengah mati. Cuci piringnya itu banyak bener. Ya kan, malah luar biasa lah nyuci piringnya itu. Buat cuci piring aja maaf ngomong, jangan-jangan 5 tahun tuh nggak selesai tuh cuci piringnya itu. Oke. Karena luar biasa. Jadi saya pikir saya udah tua ya, saya masih muda itu rasanya ingin benahin semuanya itu. Pak Fuad, saat berdiskusi dengan Pak Fuad ya, ada nggak semacam, bukan keluhan ya, ada situasi di Pak Prabowo yang merasa, wah berat ini nyuci piringnya. Ya, ada pernah terlontar nggak dari mulut Pak Prabowo? Iya, secara tidak langsung sih ada juga memang berat, tapi dia berpegang teguh untuk melaksanakan semuanya itu. Dia berpegang teguh melaksanakan pasal 33. Ekonomi kita memang ekonomi pasal 33. Jangan didebat lagi pasal 33. Oh ini begini. Loh, kalau nggak cabut pasal 33, cabut aja, hilangin. Jadi kita bebas. Tapi ini pasal 33 kan ada. Amanat konstitusi. Amanat konstitusi harus kita pegang. Ya laksanakan aja pasal 33. Oh yang cuman main-main itu juga cuman berapa, ya boleh dihitung jari lah istilahnya itu kan. Itu disapu aja udah. Meskipun beresiko secara politik bagi Pak Prabowo. Iya memang ada risikonya. Tentu ada risikonya. Tapi ya hadapi aja. Saya yakin rakyat akan, kalau ini dijalankan benar, rakyat akan berdiri di belakang ini. Di belakang Pak Prabowo. Untuk membenahi ini. Dan jangan lupa, mereka itu pasti gitu main di belakang itu bagaimana. Mereka kan punya alat-alat, instrumennya kan banyak. Misalnya, ayo nakutin rupiah, nakutin indeks saham. Ini indeks saham ya, naik turun segala macam itu, bank-bank segala macam. Pak perusahaannya biasa-biasa aja tuh. Tapi masa bisa, kayak begini kan? Framing. Iya, kan nggak ada pengaruhnya kepada perusahaan, sebetulnya nggak ada. Itu kan cuma orang main-main aja di pasar saham kan, orang-orang itu aja gitu kan, yang pada main. Tapi itu kan buat nakut-nakutin pemerintah itu sejatinya gitu. Kalau begini-gini, ya sudahlah. Makanya kalau saya kasih contoh yang paling ekstrim, ya, itu Iran lah. Iran nggak peduli itu kursnya 1 rial, Iran berapa itu, segala macam itu udah gue jalan aja, malah gue sekarang jadi saingan Amerika gitu kan. Ya bisa begitu rupa. Karena dia sudah yang ekstrim sekali ini, gue bisa jalan nih tanpa macam-macam. Nah ini kan instrumen-instrumen itu masih jalan. Tapi kalau udah dijalankan benar, ya seperti dulu waktu migas pertama, waduh devisanya dipegang pemerintah di ini tuh, gue takut. Tapi setelah jalan lewat, semuanya senang, nyaman aja. Ya Pak Fuad, apa komitmen Pak Prabowo untuk menghadapi para perampok sumber daya alam kita ini? Ya terus-terusan, makanya seperti yang you lihat di Kejaksaan Agung misalnya ya. Presiden suka ngasih, itu kan cuma signal aja kepada masyarakat. Ini loh, orang udah di dendanya sekian, saya kumpulin sekian triliun, udah berapa dapat 60 triliun untuk berapa kan yang dari Kejaksaan Agung untuk kumpul. Belum seberapa dong Pak dari yang kerugian. Iya, nggak seberapa, tapi itu kan yang keluar. Kan yang disita itu kan luar biasa, disita kan ribuan triliun tuh nilainya. Disita kekayaan-kekayaannya. Lah bayangin loh, hutan, ambang semua udah dipegang oleh dia, dijadikan jaminan ke bank kan gampang aja dapat uang. Kalau ada apa-apa disita tuh punya negara yang disita gitu kan. Dia kabur juga, duitnya udah di luar negeri sebagian besarnya kan begitu. Jadi memang luar biasa, nggak masuk akal. Apakah ada perlawanan yang sudah Pak Prabowo rasakan dalam menghadapi ini? Tentu saja adalah dirasakan saya perlawanan seperti itu kan. Dengan ya macam-macam, dan senjata yang paling nyolok itu kan di pasar uang, pasar modal yang paling menyolok itu kan, yang sebetulnya sih tidak begitu ini ya. Memang kalau inflasi itu ada kaitannya dengan kurs ya kan, karena kita masih banyak yang impor. Tapi nanti kalau impornya ini sudah pada banyak berhenti, nggak banyak pengaruh dolar. Karena sebenarnya kalau nilai dolar juga menurun, sebetulnya itu dulu-dulu itu ya nilai dolar menurun itu
kita lagi ekspor, kan senang para eksportir. Wah, sekarang panen eksportir kan bisa dijualin barangnya gitu kan. Tapi ini kan karena kita lagi banyak impor, makanya mau dikunci itu import-import itu. Pangan desain supaya bisa mandiri, energi bisa mandiri, dan nanti itu kurs nggak begitu berpengaruh lagi itu kan. Iya, ya. Oke. Gitu. Pak Fuad, saat berdiskusi, apa saran Pak Fuad kepada Pak Prabowo dalam situasi? Ya saya sih cuma mendukung lah ya, beliau kan punya pemikiran konsep yang luar biasa. Saya dukung itu pasal 33 memang harus dilaksanakan, intinya itu. Nah, beliau mau melaksanakan pasal 33, ya dilaksanakanlah pasal 33. Dan itu dibuktikan dengan pidato beliau di DPR kemarin, Kebangkitan Nasional 20 Mei kan. Ya mulai bahwa jangan pada teriak-teriak orang-orang itu. Jangan ini lagi mau dibenahin, misalnya ada yang di kompor sana, di kompor sini, wah ini nggak setuju, ini, itu, segala macam. Nggak bisa. Itu mau dibenahi apa tidak? Kalau mau dibenahi, kita dukung. Mari kita sama-sama dengan pemerintah melaksanakan pasal 33. Mulai. Makanya dengan penjualan yang dipusatkan semuanya melalui negara, nanti bingung loh. Mereka itu bisa jual apa? Jualnya itu murah. Seolah-olah murah, tapi yang beli di luar negeri itu cuma faktur fiktif aja, itu dianya juga, dia juga. Singapura. Singapura atau apa ya, nanti yang pajaknya lebih murah, tapi mereka rela membayar pajak ke negara orang lain hanya untuk nyolong, tuh bayangin itu. Padahal mereka Singapura kan nggak ngapa-ngapain, jual nanti di situ baru faktur yang benar keluar ke pembeli yang sebenarnya di luar negara mana gitu. Nanti ini. Itu yang dilaporkan ke Indonesia jadi sedikit. Makanya pajaknya rendah terus kita. Ya kan? Itu yang dilaporkan, belum yang nyelundup-nyelundup lain lagi tuh. Atau yang nyelundup itu nyelundup yang benar-benar nyelundup kayak timah itu kan nyelundup aja malam-malam baru itu keluar-keluarin. Atau yang pakai kita nyelundup itu dengan ya digelapkan gitu, dikecilin volumenya penjualan gitu kan. Jadi aduh nggak masuk akal sama saya. Oke. Pak Fuad, apakah pembentukan Dana Antara Sumber Daya Indonesia PDDSI itu sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tadi itu? Iya, iya. Jadi akan menjadi BUMN eksportir sumber daya alam strategis satu pintu? Satu pintu. Usahakan tuh nanti akan jadi satu pintu dan mudah-mudahan makin banyak yang dikumpulkan di situ nanti akan tertib. Jadi pengusaha-pengusahanya itu juga jangan pada banyak bandel. Udahlah, cukup. Mereka nggak disita aja udah untung, nggak dihukum mati udah untung, nggak dijeblosin penjara udah untung mereka itu. Bayarin aja mereka udah, bayarin tertib. Dapat untung kok mereka itu. Malah kalau mereka itu mau kerjasama dengan bagus kepada pemerintah, mereka untung loh. Ada apa? Tanggung jawabnya dari tanggung jawabnya pemerintah, nggak tanggung jawabnya ini kan. Misalnya itu hutan dilindungi, hutan gundul, banjir, segala macam kan. Mereka bisa ngomong itu udah pemerintah kok kami sudah ini. Ya kan? Oke. Tapi Pak Fuad ada yang kritik juga bahwa ini udah mengarah ke ekonomi sosialis nih, mengingat peran negara semakin dipertebal oleh Pak Prabowo di bidang ekonomi. Ya kalau mau sosialis ataupun apa itu bagi saya itu nggak jadi masalah. Kita mau ekonomi neolib juga kan, nggak mau juga. Karena itu memang konstitusi kok. Ekonomi konstitusi dilaksanakan, titik. Nggak sosialis itu memang ekonomi Pancasila lah katakanlah gitu. Ya kan, dia laksanakan saja. Oke, menurut Pak Fuad itu akan berjalan di era Pak Prabowo atau butuh waktu lama? Akan berjalan, cuman saya ingetin selalu bahwa pada awal-awal ini seperti dulu-dulu kejadian begini biasa akan ini apa? Oh, nakut-nakutin, goyang-goyang gitu. Jadi, nah ini pemerintah nggak harus teguh, laksanakan terus. Dengan apapun juga laksanakan. Nanti kalau sudah lewatin masa itu udah oke, ya kan? Harus dilaksanakan dengan baik. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang kalau soal kayak begini ya. Itu memang memerlukan kemantapan benar gitu loh. Oke, Pak Fuad, ada yang sempat mengaitkan atau mencoba mengambil pelajaran dari kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh BPPC di era Orde Baru. Nah, tolong Pak Fuad bisa menjelaskan nih, apa yang menjadi pembeda antara BPPC misalnya meskipun komoditasnya berbeda dengan Dana Antara Sumber Daya Indonesia? Ya itu kan beda dulu, BPPC itu kan menurut saya sudah sangat beda lah ya untuk dijelasin gimana, wong itu dulu satu komoditinya juga cuman apa cengkeh dulu yang salah gitu kan, nggak banyak ini urusan, bukan ini barang yang apa kebutuhan rakyat segala macam. Ini memang hartanya negara,
yang dipersoalkan di sini. Strategis. Strategis negara ini. Strategis mineral ini memang penting bagi negara. Kalau itu kan cuman cengkel, kan ya boleh bilang ecek-ecek aja lah itu, nggak seberapa. Saya pernah ngusut segala macam lah, itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Itu cuman pembelokan yang nggak penting gitu. Itu nggak apple to apple untuk dibandingkan menurut Pak Fuad ya. Oke. Nah lalu bagaimana menghadapi kekhawatiran tadi, misalnya arah ekonomi rejim Prabowo ini lebih mengarah ke sosialis. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bagaimana Pak Fuad menjelaskan kepada publik mengenai langkah yang diambil Pak Prabowo ini? Menurut saya kok nggak usah ketakutan macam-macam ya. Mau sosialis, mau apa segala macam gitu ya. Itu istilah-istilah nama-nama aja. Pertama, kita memang harus melaksanakan konstitusi kita. Nah, kalau kekayaan negara itu dikuasai oleh negara seperti Migas contohnya yang udah berhasil. Kok Migas nggak dibilang itu ekonomi sosialis dulu Migas? Awal-awal juga begitu dibilang sosialis, ya kan, segala macam itu. Ya, kita mau neolib juga tidak mau, ya kan? Ya udah dilaksanakan aja. Waktu neolib kan juga, waduh kita bukan ekonomi kapitalis. Ya masing-masing juga ada kelemahannya, ada sekaratnya juga itu kan. Gitu. Ya udah laksanakan saja. Oh yang namanya sudah kalau dikumpulin semuanya itu kepada negara, saya yakin pertama devisanya itu yang sekarang kan kita cadangan devisa kayaknya nggak naik-naik, malah turun buat intervensi segala macam kan. Ya nanti cadangan devisanya kan cukup. Kalau itu sudah masuk semuanya. Apalagi nanti kalau impor sudah mulai berkurang dengan cara mengurangi impor BBM, impor pangan, wah itu lagi lebih bagus lagi. Jadi ini memang frontal menghadapi seluruh inilah ya unsur dalam masyarakat untuk bisa ditingkatkan kemampuan Indonesia itu. Ini negeri nggak ada cerita, ini negeri ini akan susah sebetulnya. Tapi kok jadi susah banget gitu loh, padahal mestinya nggak boleh susah. Tapi karena udah terlalu banyak, nah yang ngongkang-ngongkang itu udah banyak benar gitu. Nah kalau ngongkang-ngongkang sekali itu dibiarin, ya seperti sekarang ini merembet semuanya tuh. Waduh, itu hutan lindung ambil aja semuanya tuh, gali aja semuanya. Jadi udah bebas. Sama seperti, maaf ini saya cerita sedikit nyimpang dalam waktu kita Krismon BLBI itu, zaman BLBI itu. Sebetulnya bank-bank itu sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, melanggar PBI, Peraturan Bank Indonesia, melanggar undang-undang segala macam itu, ya ada yang namanya pelanggaran, tapi bukannya dihukum mereka, tapi malah ini ditutupin saja, ini jangan sampai ketahuan masyarakat, nanti masyarakat lebih nggak percaya lagi ke kita, jadi kita bantu. Diem-diem dibantu. Itu jadi BLBI, jadi utang mereka banyak bener kan. Dan mereka kalau dibantu gitu tambah maling. Mereka itu kenyataannya memang begitu. Tambah pencurian itu mereka. Ini pemerintah udah kepancing sama kita. Jadi BI intervensi kan zaman itu. Tapi mereka dikasih rupiah BLBI itu. Mereka dengan dana rupiahnya itu membeli dolar intervensi. Ya rupiahnya terus makin melemah. Jadi mereka BI-nya intervensi, tapi mereka dikasih BLBI, dikasih rupiah, kasih peluru kan, diborong dolarnya. Ya mau intervensi seberapa juga rupiahnya tetap aja melemah kan. Nah seperti itu. Tapi kalau waktu itu mereka melanggar, langsung ditangkap, ditindak, gak usah khawatir kepercayaan publik kepada moneter, kepercayaan publik pada Bank Indonesia, kepada perbankan, itu salah berpikir. Wong itu udah ada undang-undangnya kok. Ini seperti sekarang ini begitu. Ya sekarang juga mau ada tanda-tanda begitu kemarin dalam pemerintahan yang lalu. Mereka ini ada di hutan lindung, ada ini itu nambang segala macam. Kan ada pejabat yang bilang, ya diputihkan sajalah nanti itu. Ya kan? Itu kan kurang ajar itu. Terus terang aja, lu kok diputihkan? Oh mereka melanggar kok. Lah itu maka makin, ayo diputihkan, ayo cepat diputihkan. Makin gila mereka melanggarnya gitu loh. Mestinya melanggar ya disikat. Jangan kasih angin. Jangan dikasih angin. Loh diputihkan gimana pikir saya? Ya ini ngulangi kesalahan yang lalu gitu. Jadi makin parah. Ya, seperti sekarang ini keadaannya itu. Makanya sekarang lagi dibenahin. Dan sekarang ada orang yang nambang itu udah macam-macam. Izinnya nggak ada. Ya kan? Izinnya pun nggak ada, coba ini. Udah macam-macam. Ya udah nggak usah dipanggilin lagi lah, udah di. Ya.
Oke, tapi mereka-mereka ini kan punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kan Iya. mereka bisa melakukan apa saja Pak Fuad kan? Iya. Kalau iya. mereka terusik atau Iya. terganggu. Iya. Iya, betul. Itu sudah dihitung oleh Pak Prabowo. Udah, begini. Sebetulnya tidak ada kekuatan kalau pemerintahnya bersih, pemerintahnya serius, teguh, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari pemerintah. Karena apa? Misalnya APBN kita 3.500, transaksinya paling besar. Ya kan? Kita teguh aja. Kita transaksi paling besar, membeli umumnya pemerintah besar-besar, kalau membeli apa semuanya itu kan bisa. Jadi kekuatan pemerintah itu besar. Satu, APBN-nya udah paling besar dibanding perusahaan yang kayaknya sampai 3.500 triliun di Indonesia itu belum ada misalnya ya. Jadi APBN besar. Apalagi kita pemerintah punya kekuatan meregulasi. Peraturan. Ya, bikin regulasinya. Yang lain yang mau menjarain orang, kalau macam-macam kan, begitu. Jadi mesti paling kuat. Cuman jangan memble. Jangan lemah, nanti didatengin. Atau nanti pura-pura mereka, aduh Pak, kami kalau kayak begini Pak, aduh Pak, katanya. Kami bisa hancur Pak. Itu bohong aja, duitnya udah di luar negeri banyak. Pak Prabowo tipikal pemimpin yang seperti apa menurut Pak Fuad? Ya menurut saya sih akan teguh lah. Pelan-pelan dia akan bisa menjalankan politiknya yang sudah didengungkan di DPR itu. 20 Mei kemarin. Jadi memang butuh waktu Pak Prabowo ini? Ya butuh waktu. Dan itu akan menghadapi tekanan. Karena mereka, misalnya waktu minyak goreng saja. Orang mereka kuat itu, mereka bisa tawar-menawar macam-macam sama pemerintah. Kan begitu pemerintah ngalah lagi ini, itu, segala macam. Sekarang kan juga masih ada tanda-tanda begitu. Mundur lagi pemerintah, maju, mundur gitu. Teguh aja lah, teguh harus. Tegas aja. Teamwork Pak Prabowo di pemerintahan sejauh yang Pak Fuad tahu bagaimana? Karena kan sebagian dari mereka adalah bagian dari rezim Jokowi. Mereka support penuh kah terhadap? Ya itu udah urusannya Pak Prabowo lah. Itu. Nggak sejauh yang Pak Fuad tahu? Ya setahu saya akan ada perbaikan lah. Ada perbaikan satu sedikit-sedikit itu ada perbaikan untuk mereka itu bisa ngikuti Pak Prabowo. Kalau tidak ngikuti ya nanti kan lama-lama kan digeser juga kan. Tapi mesin pemerintah ini solid nggak Pak Fuad untuk perang melawan tadi? Ya relatif solid, relatif solid. Meskipun ada beberapa menteri, iya, bagian dari rezim Pak Jokowi. Rezim yang lalu ya, tapi masih akan solid juga. Makanya walaupun ini Pak Prabowo menekankan ada yang minta maaf ke sana kemari itu urusannya mereka lah, tapi kan pemerintah tetap. Makanya pemerintah waktu ngambil keputusan itu kan di depan DPR, dan DPR kan semuanya mendukung. Rakyat kan itu perwakilan rakyat mendukung. Menteri-menterinya juga mendukung. Waktu pengambilan keputusan itu kan di balik layar. Pengambilan keputusan itu kan diputuskan dulu di sidang kabinet. Menteri-menteri mendukung, di sini juga mendukung di DPR, diumumkan kan begitu. Nah kalau ada yang di luar itu udah dukung terus kemudian nyerimpetin gitu ya, nyerimpetin apa itu? Iya, ngerecokin, ya mesti disikat juga nantinya kan. Masih ada yang seperti itu Pak di pemerintahan Pak Prabowo? Ya saya belum melihat itu, tapi di balik itu mungkin saja kan. Itu. Oke. Kalau kita bicara situasi ekonomi hari ini, kan publik merasa ada situasi yang berat begitu ya. Nah, Pak Fuad bagaimana melihat situasi ini dalam konteks bahwa Pak Prabowo masih dalam proses nyuci piring tadi? Ya inilah yang saya katakan paling berat tuh sekarang, karena sambil nyuci piring yang begitu kotor, begitu banyak, tapi sekaligus juga kan sambil membenahi yang baru. Jadi memang perjuangannya memang ya berat, dan masih banyak pekerjaan yang terpaksa harus dikerjakan sendiri oleh Pak Prabowo, saya lihat itu kan. Dikerjakan sendiri? Iya, artinya dia yang mimpin sendiri. Kalau dulu dalam pemerintahan yang normal Orde Baru ya, di keuangan gini, pendidikan gini, nanti rapat menteri-menteri udah selesai lapor kepada presiden kan begitu. Ini kan enggak, presiden masih harus mimpin ini begini, ini gini. Pak, tinggal perlu rapat lagi gitu. Berturut-turut gitu lah. Itu kan artinya kan masih banyak yang dikerjain sendiri, itu artinya dipimpin sendiri gitu kan. Bukan kayak menteri-menteri udah rapat rumuskan baru dilaporkan presiden, nanti presidennya mengatakan iya ini udah laksanakan gitu. Artinya itu udah sampai sebegitu rupa gitu. Oke. Sebagai orang yang pernah menjabat Menteri Keuangan di fase Indonesia sedang sulit 98 ya, Pak Fuad ya. Pak Fuad melihat
apakah ada gejala yang mirip 98 atau berbeda sama sekali hari ini? Menurut saya sih berbeda ya. Berbeda situasinya, masalah yang dihadapi juga sudah berbeda sebetulnya. Tapi kan bobot masalahnya itu tetap aja ada bobot masalahnya sama gitu kan. Tapi tekniknya itu technically udah berubah, situasinya beda. Kalau dulu gangguannya dimulai dari BI itu tadi yang Bank BLBI, sekarang kan bukan dari situ gitu kan. IMF. Iya gitu loh. Tapi fondasi ekonomi kita hari ini bagaimana Pak Buat? Ya fondasi kita itu relatif kayak banyak di luar negeri juga begitu sebetulnya. Misalnya rupiah melemah, ya emang melemah. India juga saya kira, India saya tahu saya lebih melemah dari kita ya. Ya. Tapi kalau ekonomi seharusnya kita bisa mengambil manfaat dengan melemahnya rupiah dulu. Kalau rupiah nggak lemah-lemah, didevaluasi yang pemerintah, dilemahkan sekaligus. Berapa dolar misalnya? 415. Udah, devaluasi aja. Devaluasinya nggak tanggung-tanggung tuh 50%, 600. Jadi kan $1 sekarang 600, nggak 415 lagi gitu loh. 600, ekspor pada naik. Nah sekarang kan eksportir nggak usah pakai mengharapkan begitu, udah turun sendiri itu nilai rupiah kan, gitu. Itu untungnya dari situ kan. Cuman ini harus bisa dimanfaatkan oleh para eksportir, ya kan. Karena kita sekarang impor juga banyak, itu menjadi masalah gitu. Jadi ekonomi itu memang selalu ilmu yang ya plus minus gitu loh. Ada untung, ada ruginya. Kalau lagi begini, ya ada yang untung pihak ini, ya kalau lagi begini untung pihak sini gitu loh kan. Kalau bagi rakyat, menurut Pak Fuad, hari ini rakyat Indonesia masih kuat dan sabar untuk menghadapi situasi ekonomi ini? Ya saya berharap begitu. Memang situasinya berat. Bagi rakyat pun juga berat sekarang ini. Situasinya berat. Tapi kalau nggak dipenuhi lebih berat lagi. Kalau nggak dipenuhi ini nggak ada tindakan-tindakan dari presiden, mungkin rakyat sudah menggulung, sudah digulung itu orang-orang yang pada main-mainan sembarangan sampai kaya raya kayak begitu ya, udah digulung aja itu. Pak Fuad, tapi Pak Prabowo tahu bahwa rakyat di bawah sulit? Tahu betul itu. Artinya sampai situasi itu ke presiden ya? Iya sampai. Apa tanggapan Pak Prabowo? Ya justru itulah yang beliau lakukan itu, yang dilakukan dengan polisi-polisi baru itu. Untuk membenahi situasinya. Tata kelola sumber daya alam. Karena itu penyakit yang terbesar Republik Indonesia adalah ini. Karena menyangkut apa? Sekali lagi saya ulangi, pertumbuhannya tidak tumbuh, penerimaan pajaknya turun, devisanya tidak masuk, dibawa ke luar negeri, ya kan? Itu ya, sebabnya apa? Ini akibat pencuriannya luar biasa. Gitu kan. Nah itu, Mas, ini kan yang paling besar. Ini jangan tutup mata pemerintah, dan pemerintah memang tidak tutup mata. Benahi dulu ini. Oke. Kalau Pak Fuad sarannya sikat aja mereka. Sikat. Kalau saya terus saja udah nggak sabar saya lihat segitu. Pak Prabowo masih sabar juga itu. Kalau saya pikir udahlah diambil aja udah mereka. Kalau nggak mau gue penjara. Zamannya Bung Karno itu dulu kalau ada orang yang salah-salah begitu. Kan Bung Karno itu dulu disikat. Orang salah apa dulu? Devisa, alokasi devisa otomatis dulu ada ADO, alokasi devisa otomatis, pada salah, pada sikat perusahaannya. Memang perusahaan masih kecil. Ya kayak apa ya dulu Witiongham Concern kalau nggak salah diangkat dia ambil alih jadi PT Raja Bali Nusantara Indonesia itu kan BUMN itu kan dari Witiongham Concern pabrik gula itu besar diambil karena kesalahan. Ya hotel ada segala macam kayak begitu. Katanya pengarah. Tapi kan memang tidak ada yang dipakai buat pribadi. Sama Bung Karno kan, udah untuk negara. Untuk negara, ya jalan aja solid nggak masalah, ya kan. Jadi orang-orang ini akan mendukung juga. Cuman kan kita yakin kalau kita ini meragu ya, orang yang mau mendukung juga bingung kan. Kalau tegas aja gitu, amal-amal kan udah bener ini begini dah. Kalau nggak gini nggak bisa dibenahin Indonesia gitu kan. Pak Prabowo masih ada keraguan Pak Fuad? Ya saya kira sih enggak. Sekarang buktinya udah pasal 33 itu udah dilaksanakan, itu mulai pelaksanaannya kan dengan makanya itu inti yang dilaksanakan Pak Prabowo itu inti sekali. Masuk semuanya penjualan kepada pemerintah. Udah itu kunci pertamanya. Udah nggak bisa main-main lagi, nggak bisa kucing-kucingan. Ini masa transisinya di ini. Malah ada yang bilang, loh kok dirutnya asing.
Iyalah sementara nggak percaya juga mungkin sama orang Indonesia, saya bercanda kayak gitu kan, orang main melulu gitu kan. Coba aja jadi orang asing lebih banyak diawasi, gampang, kan lebih teguh gitu kan. Itu untuk dalam rangka membangun kepercayaan pasar juga ya? Iya, kepercayaan pasar juga kan. Menurut Pak Fuad memang dengan sumber daya alam yang luar biasa, pemerintah dan negara harus melakukan itu? Iya, kalau tidak ini Indonesia ini untung ya Indonesia itu kalau saya pikir apa, negeri ini sudah harusnya itu udah hancur benar ini. Tapi karena sumber alamnya yang luar biasa kuat, maka masih bisa aja hidup, ya masih bisa bertahannya lama. Nah inilah dibenahin. Dan ini kalau kita mau benahin begini nggak gampang. Karena apa? You tahu, ratusan nih dari mulai zaman penjajahan, semuanya kita diambil kekayaan kita ke luar negeri, kan? Dan itu nanti kamu dapat lagi barangnya kan dari kita udah jadi. Berarti nilai tambahnya value added ada di luar negeri kan? Wah, begitu. Kita nurut aja dari dulu gitu kan. Nah, ketika sekarang mau digituin, lah nggak usah sekarang lah. Ya kemarin-kemarin itu waktu apa kita dengan Eropa itu, Uni Eropa itu kita ada BRIC. Ya, sebelum bukan BRIC, Eropa kita ada ekspor impor mengenai sawit segala macam itu kan. Mereka ada smelter, ada hilirisasi, mereka kan marah itu kan Eropa kan. Tidak boleh ekspor, harus bahan mentah harus selalu kepada kami segala macam kan, gitu. Ya mereka pun seperti itu awalnya. Tapi begitu kita jalan terus aja lah. Udahlah kita mau jalan terus aja gitu kan. Ya kita ladenin, kita layanin, ya kan. Akhirnya pikir ya nggak apa-apa sekarang dia jalan. Nah itulah. Tapi kan waktu itu pertama itu Eropa, wah pers Indonesia macam-macam, wah ini Eropa marah sama kita, wah kita bahaya, segala macam kan. Tapi waktu itu pemerintah, itu pemerintahan Pak Jokowi itu, udah diterusin aja. Akhirnya biasa, sekarang udah selesai, ya kan. Ya gitu, memang pertamanya itu memang kejem itu mereka menteror kita kasarnya gitu kan. Oke. Menurut Pak Fuad, mereka akan nurut ke pemerintah kalau pemerintah teguh? Teguh. Mereka nggak punya pilihan. Sampai orang-orang asing itu dalam hati mereka itu apa? Jangan mengembargo atau kena sanksi-sanksi itu Indonesia. Karena kalau Indonesia dikenain embargo, memang Indonesia boleh sengsara awal-awalnya, tapi dia bisa bangkit lebih dari Iran. Jadi jangan diembargo ini, biar dinina bobok saja gitu. Tetap maunya kan begitu. Digonggong-gonggong aja kayak gitu. Digonggongin indeks, saham, rating, gitu-gitu kan. Di situ aja mainannya itu kan. Kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah, berapa lama rakyat Indonesia akan mulai merasakan? Saya kira 6 bulan juga sudah mulai akan bisa itu. 6 bulan, Pak? 6 bulan. Ini kan nanti dilaksanakan kan berapa bulan depan atau apa itu. Awal kan, tahun, Pak? Awal tahun itu. Awal iya, tahun, sudah 2027 kan? Iya, sudah mulai ya terasa. Devisa cadangan devisa kita mulai banyak ya kan. Mulai akan terasa, mulai bisa menggeliat, bisa ya rising ya, bukan skyrocketing gitu ya. Iya. Itu sudah mulai naik, benar. Saya percaya sekali itu. Berarti Pak Prabowo akan mengawasi langsung DSI ini, Pak? Iya, menurut saya akan mengawasi langsung. Karena setiap saat kan sering diskusi sama Gubernur BI, ditanya Menteri Keuangan, ditanya sekarang itu dalam rangka itu juga mengetahui itu. Oke. Menurut Pak Fuad, Pak Prabowo butuh waktu berapa lama? Untuk ini ya itu program ini saya rasa kalau mulai sudah ini kan mesti ditata dulu ya, semuanya itu perangkatnya, alat-alatnya, karena ini bikin satu perusahaan dibenahi dulu untuk bisa ekspor. Saya rasa 6 bulan kan sudah mulai bisa ekspor. Udah bisa ekspornya, dalam arti sekarang ekspor juga jalan gitu. Tapi bisa mulai ditata kepada Republik Indonesia. Nah sebentar Pak Fuad, ini kan DSI tadinya efektif 1 September 2026. Karena ada keberatan pengusaha, akhirnya mundur. 1 Januari 2027. Di awal aja udah begini nih Pak. Itu yang saya bilang, dari awal itu mereka selalu akan berusaha begitu. Pak, ini Pak, begini Pak. Saya tahu betul itu. Kalau saya di pemerintahan nggak bisa, udah nanti itu saya yang nanganin. Pak, ini kami begini, gini, saya yang nanganin. Kita bilang begitu dong, saya yang nanganin, gitu. Itu memang mereka selalu akan begitu ceritanya. Diulur-ulur? Iya. Ulur-ulur nggak mengharapin sesuatu, ada keajaiban yang terjadi gitu kan. Nanti.
Saya bisa ngatasi. Berarti mereka, kelompok ini masih punya power, Pak, di istana, Pak? Ya wallahu a'lam, saya nggak mau spekulasi seperti itu, tapi mereka selalu kan tadi saya bilang dari pertama, mereka berusaha ngulur, berusaha manjang, Pak ini begini, Pak ini gini, Pak. Kami keuangan hanya ini itu. Jangan dipercaya. Mereka omongannya nol. Jangan dipercaya. Jalanin aja. Oke. Pak Fuad bagaimana menjawab pertanyaan soal adanya sebagian dari kelompok mereka itu yang ada di circle-nya Pak Prabowo? Apakah itu akan mempengaruhi juga? Iya, saya nggak tahu, terus terang aja. Saya kan bukan orang yang tiap hari di istana, kan. Bukan orang yang tiap hari di istana, yang tiap hari akan mengawasi ini itu segala, bukan. Tapi saya percaya Pak Prabowo itu sebagai orang yang presiden yang sudah ya ada pengalamannya sebelum, riwayatnya cukup banyak, yang pahit, yang manis ataupun apa. Mudah-mudahan akan bisa mengatasi, kita doa saja. Oke. Terakhir, Pak Fuad, Pak Prabowo menurut Pak Fuad masih on the track? Masih on the track. Masih on the track. Masih on the track. Jadi rakyat masih punya harapan, Pak? Masih punya harapan. Dan mudah-mudahan menteri-menterinya itulah ya, jangan suka terlalu banyak mengakomodasi ini itu tuh. Saya tahu lah menterinya masih banyak yang suka mengakomodasi. Saya ngerti si A, si B, si C itu. Tapi kalau itu Pak Prabowo tegas, insya Allah bisa. Menteri Ekonomi, Pak? Ya sudah ya, menteri-menteri yang semuanya kan lobby-lobby itu macam-macam. Namanya orang kalau di circle kekuasaan, yang lobby itu macam-macam orang. Ya, yang disuruh sama oligarki, suruh kan dong sana dong sana. Begitu biasa itu. Harus tegas dong. Oke. Harus tegas. Nah ini jadi nyambung nih Pak. Apa bedanya oligarki di zaman Orde Baru dengan era sekarang? Atau era Jokowi? Sekarang ini udah sangat berkuasa. Di Orde Baru kan nggak begitu berkuasa mereka. Masih penguasa yang berkuasa. Tetap. Masih di luar pagar mereka? Iya. Pejabat pemerintahnya masih kuasa, masih megang kekuasaan benar. Ini kan kemarin sudah mulai kacau, mulai hampir ya semerawut gitu kan. Mulai sekarang dibenahi lagi sama Pak Prabowo. Makanya saya bilang pembenahan Pak Prabowo itu luar biasa beratnya. Itu. Jadi di era Jokowi oligarki bisa mengatur pejabat, Pak? Iya, ngatur. Mendikte? Ya mendikte atau enggak itu relatif lah ya. Tapi menurut saya ya kategorinya, kalau menurut saya subjektif saya sih mendikte mereka. Oke. Buktinya mereka kalau ngatur macam-macam, kok bisa bikin kode, bikin peraturan begitu dong, bikinin undang-undang begitu dong, ya kan? Ya misalnya undang-undang itu perpajakan itu kan, kok bisa undang-undang perpajakan? Terus tahu-tahu apa? Loh, batubara dapat restitusi banyak gitu kan? Loh, restitusi banyak? Iya. Itu kan diatur, selipin aja satu pasal, sekalimat aja. Habis itu restitusi ini puluhan triliun. Nah, yang Pak Purba sekarang teriak-teriak itu kan? Waduh, restitusi dari ini batubara kan? Padahal darinya kan nggak ada. Zaman saya juga nggak ada. Mereka nggak bisa, udahlah lu ketawa aja, apa tahu aja kan gitu. Sekarang kan selipin aja pasal itu kan mereka tunjuk mereka mengatur peraturan, mengatur undang-undang segala macam itu kejadian. Oke. Itu yang menambah berat pekerjaan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Matur suwun Pak Fuad. Turun, kami. Sobat Madilog, demikian perbincangan saya bersama Pak Fuad Bawazir, tokoh senior kita yang menjadi salah seorang teman diskusi dari Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi nasional. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Fuad. Thank you.